Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Purwosi Pradana, NIT 2019-2004, Prodi Teknologi Mekanika Keretapian A. Di sini saya akan menjelaskan tentang KM 22 tahun 2003. Tata cara berlalu lintas kereta api. Dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah, baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan pada satu peta jalan bebas tanpa pos atau peta hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. Pengecualiannya hanya dapat dilakukan khusus untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel bergigi. Yang kedua, menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Pengecualian ini hanya dapat dilakukan apabila dapat gangguan operasi kereta api dengan ketentuan kereta api berjalan di sebelah kiri setelah ada perintah tertulis dari petugas pengatur jalan kereta api atau PPKA, atau terdapat sinyal dari dua arah masing-masing jalur dapat dilalui kereta api secara bolak-balik. Pada peta jalan jalur tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit belakang kereta api dimukanya. Kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu, atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Apabila jalur lurus terhalang untuk dilewati, maka kereta api langsung dilewatkan ke jalur belok dengan pengamanan khusus dan mengurangi kecepatan. Persilangan hanya terjadi di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai KPK dan daftar waktu untuk jalan kereta api fakultatif, maka serta tem. Penyusulan hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda yang telah ditentukan sesuai KPK, daftar waktu, maka atau tem. Penyusulan dapat dipindahkan ke stasiun lain atau pada peta jalan di jalur ganda apabila terjadi pelambatan kereta api yang searah. Pemindahan penyusulan dimaksudkan agar tidak memperlambat kereta api lain yang searah. Stasiun yang akan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api. PPKA stasiun yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun batas maupun di stasiun yang bersangkutan sesuai dengan aturan pengamanan setempat, dan selanjutnya stasiun yang tutup tidak melayani urusan perjalanan kereta api. Stasiun yang dibuka atau ditutup untuk kepentingan operasi kereta api ditentukan dalam KPK. Perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari, atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandang masinis terbatas akibat cuaca buruk harus menggunakan tanda malam baik di sarana maupun di prasarana. Kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan KPK, daftar waktu, maka tem, atau perintah PKA, PPKD, PPKT secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsiran guna menyusun rangkaian kereta api, menambah atau mengurangi rangkaian, dan menghapuskan rangkaian. Langsiran dapat dilakukan di wilayah stasiun maupun di luar wilayah stasiun dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Batas langsiran di wilayah stasiun ditentukan sampai dengan tanda batas langsiran di stasiun pada jarak 50 meter dari arah sinyal masuk ke arah stasiun. Batas langsiran di luar wilayah stasiun ditentukan sampai dengan tanda batas yang tercantum dalam peraturan pengamanan setempat. Selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan mematuhi sinyal, tanda, dan marka jalan rel yang dilalui. Apabila kereta api akan melewati jalan rel lereng dan jalan rel lengkung, masinis harus memperhatikan kondisi tanjakan, turunan, dan atau lengkungan, dan menyesuaikan kecepatan kereta api sesuai tanda semboyan kecepatan. Apabila di jalur kereta api terdapat tanda semboyan pembatas kecepatan, masinis harus menjalankan kereta api sesuai batas kecepatan maksimum yang ditunjukkan.
Pada jalur kereta api menurun dengan derajat tertentu, kereta api yang akan menuruni harus berhenti di stasiun terdekat sebelum turunan untuk dilakukan pemeriksaan setiap sistem pengereman. Pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api. Awak kereta api sekurang-kurangnya yaitu masinis, kondektur, dan teknisi. Dalam menjalankan kereta api, masinis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan masinis yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas yang berlaku, membawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, kondektur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: dan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan KDR yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan pergaulan pertama pada kecelakaan, membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, teknisi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat, membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya, dan memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Bab 3. Kecepatan dan frekuensi kereta api. Penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan kelas jalur kereta api dan kemampuan sarana kereta api. Kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah antara kecepatan kelas jalur dan sarana kereta api. Untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan kemampuan jenis sinyal, prinsip berlalu lintas satu arah, perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda, jalur petak jalan, dan kecepatan kereta api. Frekuensi perjalanan kereta api digolongkan dalam: frekuensi rendah ialah maksimum 2 kereta api setiap jam, frekuensi sedang ialah 3 hingga 5 kereta api tiap jam, frekuensi tinggi ialah 6 atau lebih kereta api tiap jam. Kemampuan jenis sinyal digolongkan dalam sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, dan sinyal listrik. Kemampuan jenis sinyal digunakan untuk jenis sinyal mekanik untuk frekuensi rendah, sinyal mekanik dengan blok elektromekanik untuk frekuensi sedang, dan sinyal listrik untuk frekuensi tinggi. Perjalanan kereta api. Mengatur perjalanan kereta api meliputi kegiatan penyusunan garis besar perjalanan kereta api, pembuatan rencana perjalanan kereta api, pembuatan GPK, perubahan, penambahan, atau pengurangan perjalanan kereta api pada GPK, penentuan kereta api yang jalan, dan pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Berdasarkan garis besar perjalanan kereta api, badan penyelenggara membuat rencana perjalanan kereta api yang meliputi membuat rencana rinci tentang jenis, jumlah, dan rangkaian kereta api, memasukkan rencana perjalanan kereta api untuk menampung kebutuhan angkutan berjadwal dalam KPK. Pembuatan KPK merupakan pekerjaan menggambar perjalanan kereta api di dalam diagram. Pembuatan KPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Badan penyelenggara terlebih dahulu membuat konsep KPK. Kemudian konsep KPK tersebut dikirimkan kepada semua pejabat yang terkait langsung dengan operasi kereta api di lintas yang bersangkutan dan kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan konsep KPK, pejabat yang dimaksud melakukan persiapan pengaturan sarana dan awak kereta api, penyiapan rencana pengumuman jadwal perjalanan kereta api, penentuan pegawai dan jadwal penugasan, pengusulan rawat dan perbaikan konsep KPK dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterima konsep KPK. Berdasarkan konsep KPK, pejabat melakukan evaluasi terhadap konsep KPK meliputi
Komposisi pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan non-ekonomi. Waktu tempuh perjalanan kereta api. Terpenuhinya pelayanan angkutan kereta api pada jaringan lintas yang secara makroekonomi lebih efisien dilayani dengan kereta api. Perencanaan komposisi pembagian angkutan dengan mode darat lainnya. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi. Berdasar evaluasi, Dirjen menetapkan KPK paling lambat 1 bulan bisa diterima secara lengkap dari badan penyelenggara. Apabila dalam waktu 1 bulan Dirjen belum menetapkan KPK, maka digunakan KPK yang diusulkan oleh badan penyelenggara. Badan penyelenggara mencetak KPK yang telah ditetapkan oleh Dirjen. Badan penyelenggara paling lambat 1 bulan sebelum tanggal berlakunya KPK mengirimkan KPK yang dimaksud kepada semua pejabat yang berkaitan dan Direktur Jenderal. Setiap kereta api yang dioperasikan harus memiliki nomor kereta api, jam berangkat, datang atau jam langsung di stasiun, pos dan di persilangan, tempat persilangan dan penyusulan. Pengumuman dan pembatalan perjalanan kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa dan pembatalan kereta api biasa harus dilakukan dengan PPK, Malpa, dan TEM. Badan penyelenggara mengajukan permohonan pembatalan perjalanan KA yang tercantum dalam Malpa kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan. Pada jalur kembar dengan sistem blok kereta api luar biasa dapat diumumkan dan ditetapkan perjalanan di belakang kereta api biasa dengan jarak sesuai selama waktu minimum yang diizinkan. Setiap pembatalan perjalanan kereta api yang telah dimuat dalam KPK maka harus diumumkan dan hanya dapat dilakukan apabila keterlambatan kereta api yang mengakibatkan keterlambatan KA lainnya dan mengakibatkan gangguan yang cukup besar terhadap jadwal perjalanan KA. Dijalankannya kereta api pengganti untuk mengatasi akibat keterlambatan tersebut. Terdapat rintang jalan pada lintas yang akan dilalui yang diperkirakan lebih dari 6 jam. Penilikan jalur kereta api. Penilikan jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur yang bersangkutan aman untuk dilalui kereta api. Penilikan jalur kereta api dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam waktu 24 jam dan disesuaikan dengan KTK. Penilikan jalur kereta api dilakukan dengan cara berjalan kaki pada jalan rel oleh petugas pemilik jalur yang ditunjuk dengan membawa peralatan yang telah ditemukan. Penyiapan perjalanan kereta api meliputi penyiapan sarana dan rangkaiannya, penyiapan awak kereta api, penyediaan waktu kereta api di stasiun awal, tanda yang berfungsi untuk menunjukkan syarat yang berkaitan dengan perjalanan KA, dan kelengkapan administrasi untuk perjalanan KA. Penyiapan sarana dan rangkaian meliputi kegiatan menyiapkan lokomotif dan kereta atau gerbong, kereta rel listrik, kereta rel diesel, dan sarana untuk keperluan khusus menurut jadwal pengoperasian KA yang bersangkutan. Merangkai sarana sebagai rangkaian KA yang akan berangkat sesuai persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan KA. Penyiapan awak kereta meliputi masinis, kondektur, dan teknisi untuk melaksanakan pekerjaan. Semboyan kereta api harus dipasang pada kereta api, yaitu meliputi semboyan ujung depan, semboyan akhir kereta api, dan semboyan lain sesuai kebutuhan. Kelengkapan administrasi untuk perjalanan KA meliputi LHM, tabel kereta api kecuali bagi kereta api luar biasa berpetak jalan, LAPKA, dan kelengkapan administrasi lainnya yang dibutuhkan. Untuk menjamin keamanan perjalanan kereta api sebelum KA diberangkatkan, tak blok atau tak jalan bebas yang akan dilalui harus aman dibuktikan dengan sudah dipenuhinya prosedur tanggung jawab keamanan sesuai dengan fungsi perawatan persinyalan dan atau telekomunikasi yang tersedia di stasiun atau pos terdekat. Penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan. Hal-hal semua ketentuan yang terpenuhi dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api dengan kegiatan sebagai berikut. Penyiapan pegawai stasiun dan pos, penyiapan rute KA berangkat, penyiapan pemberangkatan KA, memberikan semboyan berangkat, mengawasi pemberangkatan KA, menormalkan kedudukan persinyalan, memberikan warta berangkat.
Jika di stasiun tidak terdapat PAP, maka tugas dan fungsinya dirangkap oleh BKA. Semua pegawai sebagaimana dimaksud harus memiliki kualifikasi dan keahlian serta memakai pakaian dinas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Perjalanan kereta api pada petak blok atau pada petak jalan bebas dimulai sejak berangkat atau berjalan langsung di stasiun atau pos yang bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut berhenti atau berjalan langsung di stasiun atau pos terdekat. Perjalanan KA dimulai dari titik asal terluar sampai di tempat pemberhentian di stasiun atau pos yang bersangkutan. Pada saat KA akan melewati wesel terluar, masinis harus memperhatikan tanda ujung belakang atau buritan kereta api untuk mengetahui kemungkinan semboyan tersebut tidak ada atau kemungkinan bagian belakang rangkaian KA tertinggal atau terlepas. Perjalanan kereta api di jalan bebas. Masinis kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos di stasiun yang dilengkapi dengan persinyalan mekanik atau elektromekanik untuk jalur tunggal harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah. Apabila di jalan bebas terdapat sinyal blok mengindikasikan tidak aman, maka masinis memberhentikan kereta apinya sampai sinyal blok mengindikasikan aman. Apabila sinyal blok tetap mengindikasikan tidak aman sampai 1 menit atau waktu yang ditentukan sesuai dengan waktu antara dua kereta api yang berurutan, maka masinis dapat memberangkatkan kereta api dengan kecepatan maksimum 30 km/jam dan KDRP harus mendampingi masinis di kabin. Apabila di jalan bebas terdapat stasiun dengan kelas tertentu, kereta api dapat berhenti sebentar untuk naik turun penumpang sesuai dengan peraturan perjalanan kereta api dan kereta api berangkat setelah diperintah oleh KDRP. Kereta api yang akan masuk stasiun, masinis harus mematuhi ketentuan sinyal masuk baik yang dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan sinyal muka atau tanda masinis berteriak dan memperhatikan papan rambu atau tanda T. Sinyal masuk yang dilengkapi sinyal muka dan semua sinyal menunjukkan indikasi aman, maka kereta api dapat berjalan terus memasuki stasiun sesuai kecepatan yang diizinkan. Kereta api memasuki stasiun. Kereta api yang berhenti di depan sinyal masuk berangkat kembali setelah sinyal masuk mengindikasikan aman. Apabila sinyal masuk menunjukkan indikasi hati-hati pada sistem persinyalan mekanik atau mengindikasikan hati-hati dan terdapat tanda kecepatan maksimum 30 atau 40 atau 60 km/jam pada sistem persinyalan elektrik, maka kereta api yang bersangkutan dapat berjalan terus memasuki stasiun dengan kecepatan maksimum 30, 40, atau 60 km/jam sesuai dengan indikasi sinyal pembatas kecepatan. BKA pada stasiun atau pos terdekat yang dituju setelah memberi warta aman dan menerima warta berangkat kereta api yang bersangkutan wajib mengadakan penyiapan kedatangan kereta api yang meliputi siapan pegawai stasiun dari pos, siapan rute KA datang, mengawasi kedatangan kereta api, memperhatikan tanda kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, memberi warta masuk, melaporkan posisi KA di stasiun kepada pusat kendali. Siapan rute kereta api datang merupakan kegiatan menentukan kedudukan wesel dan sinyal aman untuk dilewati kereta api yang masuk. PPKA atau PAP harus memperhatikan tanda kereta api yang datang atau langsung mengenai kemungkinan masinis KA tersebut memasang atau membunyikan tanda bahaya akibat jalan bebas atau petak blok yang baru dilalui ada gangguan, bagian jalan baru dilalui kurang baik, telekomunikasi terganggu, dan rangkaian kereta api terputus. Apabila masinis kereta api menyampaikan tanda bahaya, maka harus segera memberitahukan pada pegawai terkait untuk memberhentikan kereta api yang seharusnya diberangkatkan ke arah petak jalan bebas atau petak blok. Memberhentikan luar biasa kereta api langsung datang dari arah yang berlawanan yang akan melalui petak jalan bebas atau petak blok. Segera memperbaiki petak jalan bebas atau petak blok yang tidak aman. BPKA melakukan sendiri atau memerintahkan pegawai yang bersangkutan untuk menormalkan kedudukan persinyalan
dengan mengembalikan ke kedudukan normal sinyal dan whistle setelah kereta api berhenti atau langsung melewati whistle terluar. PPKA memberi warga masuk kepada PPKA di stasiun atau pos blok pemberangkatan terdekat yang sudah dilewati untuk memberitahukan bahwa petak jalan bebas atau petak blok yang bersangkutan aman untuk dilalui. Bab 5 mengenai pengendalian perjalanan kereta api. Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian perjalanan kereta api langsung antara dua stasiun atau lebih dilaksanakan dengan cara setempat, dilaksanakan oleh PPKA di setiap stasiun daerah, dilaksanakan oleh PPKD untuk pengendalian dua stasiun atau lebih, terpusat atau PKT atau CTC yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendaliannya. Kemudian bab selanjutnya, kedudukan stasiun kereta api. Stasiun kereta api berfungsi untuk keperluan naik dan turun penumpang atau barang dan keperluan operasi kereta api. Untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai stasiun awal perjalanan kereta api, stasiun antara perjalanan kereta api, stasiun akhir perjalanan kereta api, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api, dan stasiun pembatas. Kemudian bab selanjutnya, ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api, sarana kereta api, kerusakan wesel atau kerusakan jalan rel, dan rute lainnya terhalang, maka untuk memasukkan kereta api ke rute tersebut harus dilakukan sebagai berikut. PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk memasang tanda tidak aman sekurangnya 50 meter dari ujung penghalang ke arah kedatangan kereta api. PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna memandu masinis memasukkan KA. PPKA menahan KA di depan sinyal masuk dengan tanda tidak aman. Setelah KA berhenti di depan sinyal masuk, petugas menjelaskan kepada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan dimasuki kereta api. Masinis memberikan tanda perhatian dengan suling lokomotif. PPKA memberikan sinyal masuk aman dan sinyal darurat untuk sinyal listrik. Masinis memasukkan kereta api sesuai dengan panduan petugas dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. PPKA atau JRS mengembalikan kedudukan sinyal masuk dan wesel yang dimasuki kereta api tersebut dalam keadaan normal, dan PPKA memerintahkan mencabut tanda semboyan tidak aman bagaimana dimaksud. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.